Halo Sobat Ternak, jumpa lagi dengan aku Tika Nia dalam channel YouTube Sapi Perah Mu. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian kesejahteraan hewan serta kebebasan dalam kesejahteraan hewan khususnya yaitu bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, bebas dari rasa tidak nyaman, serta bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit. Untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, link ada di deskripsi ya. Nah, untuk kali ini kita khusus akan membahas dua aspek kebebasan yang lainnya yaitu bebas dari rasa takut dan tertekan, serta kebebasan untuk mengekspresikan pola perilaku relatif normal pada hewan atau tingkah laku alamiah hewan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang regulasi kesejahteraan hewan di Indonesia, manfaat penerapan kesejahteraan hewan pada budidaya sapi perah, serta lembaga-lembaga di dunia yang mengatur tentang kesejahteraan hewan. Yuk simak videonya sampai selesai. Sobat ternak, aspek yang keempat dari kebebasan hewan yaitu bebas dari rasa takut dan tertekan. Tindakan memukul, menendang, membentak, dan mendekatkan sapi pada sumber suara bising dapat membuat sapi merasa takut dan tertekan. Padahal, rasa takut dan tertekan pada sapi dapat mengakibatkan rendahnya produksi susu. Agar sapi perah bebas dari rasa takut, maka dapat diwujudkan dengan cara tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti sapi seperti memukul dan menendang sapi, tidak membentak dan tidak mendekatkan sapi pada sumber suara yang terlalu keras atau bising, melakukan pemerahan secara teratur, memerah dengan hati-hati sesuai dengan prosedur tanpa menyakiti sapi, serta memberikan pelatihan keterampilan kepada petugas kandang agar kompeten dalam menangani ternak. Selain itu, petugas juga diberikan keterampilan agar dapat menggunakan fasilitas dan peralatan handling atau penanganan yang sesuai. Sobat ternak, aspek kebebasan hewan yang kelima yaitu kebebasan untuk mengekspresikan pola perilaku hewan yang relatif normal atau tingkah laku alamiah hewan. Seperti halnya manusia, sapi perah juga merasa senang bila dapat berinteraksi dengan sapi perah lainnya. Untuk itu, peternak perlu memberikan akses agar sapi dapat berinteraksi dengan sapi yang lainnya. Pada pengelompokan sapi harus memperhatikan pada sapi beresiko tinggi seperti sapi sakit atau terluka, sangat muda, sangat tua, berukuran kecil atau ukuran besar, untuk menghindari dominasi atau perilaku agnoistik atau suka bertarung pada sapi perah. Sapi yang menunjukkan aktivitas suka bertarung yang berlebihan harus dikeluarkan dari kelompoknya. Selain itu, agar dapat mengekspresikan pola perilaku alamiahnya, sapi perah yang ditambatkan dengan tali harus dapat bergerak bebas, dapat mengakses pakan dan minum, serta dapat memilih tempat istirahat yang nyaman. Ada baiknya bila sapi yang dikandangkan tetap mendapat kesempatan untuk menggerakkan badannya atau exercise ke padang pengembalaan atau umbaran. Sapi yang tidak melakukan exercise lebih beresiko terserang gangguan reproduksi, mastitis dan gangguan pada kaki dibandingkan dengan sapi yang melakukan exercise. Selain itu, exercise dapat mencegah dan mengurangi kejadian kepincangan pada sapi perah. Kebebasan untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah juga dapat diupayakan dengan melakukan pemeliharaan sapi perah yang tidak membahayakan, tidak merugikan, dan tidak mengganggu istirahat serta perilaku sosial sapi. Kelima, aspek kebebasan hewan atau five freedom sangat berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Apabila salah satu aspek tidak dipenuhi atau diabaikan, maka juga berpengaruh pada aspek yang lain. Sebaliknya, bila semua aspek diterapkan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan hewannya dan semakin nyaman dirasakan oleh ternak, maka akan semakin meningkatkan produksi ternak. Sobat ternak, berikut adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara kesejahteraan hewan dengan produktivitas ternak. A merupakan titik awal di mana ternak tidak dibudidayakan atau tidak dipelihara manusia. Di sini secara alami ternak mendapatkan kesejahteraan hewan. B merupakan titik di mana peternak mulai membudidayakan ternak dengan cara yang baik dan menerapkan kesejahteraan hewan dengan memberikan makan dan minum yang cukup dan berkualitas untuk ternak, membuatkan kandang yang aman dan nyaman, mengupayakan kesehatan ternak, memberikan keamanan pada ternak, memberikan akses untuk ternak berinteraksi dengan ternak yang lainnya, serta mengelompokkan ternak sesuai dengan jenisnya.
Pada penerapan kesejahteraan hewan yang baik tersebut, maka akan meningkatkan produktivitas ternak seperti pada gambar berikut. Selain meningkatkan produktivitas ternak, penerapan kesejahteraan hewan ini juga memiliki banyak manfaat loh sobat ternak. Di antaranya yaitu meningkatkan kualitas susu yang nantinya juga akan berdampak pada harga susu, meningkatkan kesehatan ternak, mengurangi penyakit dan cedera, menurunkan angka kematian dan meningkatkan laju pertumbuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Berkaitan dengan kesejahteraan hewan, hal ini juga telah diatur dalam undang-undang loh sobat ternak. Regulasi tentang kesejahteraan hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Dan setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan tersebut wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sobat ternak, berkaitan dengan kesejahteraan hewan, hal ini juga telah menjadi perhatian di seluruh dunia loh. Di antaranya, lembaga di dunia yang mengatur tentang kesejahteraan hewan yaitu Office International des Epizooties, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, World Society for the Protection of Animals, Universal Declaration of Animal Welfare, Compassion in World Farming, Human Society International. Nah, gimana sobat ternak? Sekarang kita jadi jauh lebih paham tentang kesejahteraan hewan kan? Dan setelah mengetahui begitu banyak manfaat penerapan kesejahteraan hewan pada budidaya sapi perah, jadi yuk mulai sekarang terapkan kesejahteraan hewan pada budidaya sapi perah. Terima kasih ya telah nonton videonya sampai selesai. Jika ada pertanyaan seperti biasa, cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, share video ini dan juga subscribe. Terima kasih, see you!